Ya, sekarang ibadah pelepasan jenazah akan segera dimulai. Kita akan masuk dalam ibadah pemakaman almarhum Elvira Monica Pakiding dengan akrab disapa Mama Mikael. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama, yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Rita STH dari Jemaat Tombang, yang ketiga ungkapan hati dari pemerintah, dari keluarga, yang keempat istirahat, dan yang kelima penutup. Kita akan masuk dalam dalam acara yang kedua, yaitu ibadah. Yang mengambil bagian disilahkan. Shalom. Ketika duka cita melanda kita, ada ketakutan, kekhawatiran, tangis yang mungkin saja tidak bisa kita elakkan. Tetapi firman Tuhan menyatakan, "Aku akan mengganti duka citamu menjadi sorak-sorai." Karena itu, marilah segenap keluarga dan kita sekalian datang kepada Allah membawa duka cita ini dalam ibadah saat ini. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi Bila Duka Menerpa. Bila duka menerpa,
saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih dalam Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Litani realitas manusia, Mazmur 90 ayat 1 sampai 6. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun. Engkau menghanyutkan manusia seperti mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Dan lain. Amin. Hidupmu bagaikan daun. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan segenap keluarga, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memungkinkan kami ada pada siang hari ini di tempat ini, di tongkonan di sini, kami boleh datang dengan penuh kerendahan hati bersama-sama dengan segenap keluarga dari almarhumah Elvira Monica Pakiding, di mana Tuhan telah panggil beliau dari tengah-tengah keluarga, dan sekarang ini dan saat ini juga akan dimakamkan. Tapi sebelum itu ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Hanya dengan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami memahaminya, mendengarkannya, sehingga menjadi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga, pembalu, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, dan kami sekalian.
Ya Tuhan, kami sudah sedia mendengar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada siang hari ini saya telah pilih dari kitab Filipi pasalnya yang keempat ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14 saya bacakan firman Tuhan demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Amin. Rampoin dengan tu kadang na pumatua tarangi tata sala tangan pengsulanasan. Lako kita tu jom nalu bawa dapo. Apalagi te tumuan yung bisa na pela-pela to wasina. Kira-kirang sa tete. Atau dako para katuni nanin wasi. Soalnya ya tu kami dete berpikiran kumua nga atuladin siya tawag idako to yung sa rata-rata katetunguan yung perhatiannya sampai ke situ. Tapi semoga mendengarkannya dengan baik. Baik, saya menyapa kita shalom. Kurang keras sedikit. Shalom. Ya toyo dapo shalom. Oh iya. Narangi siapa balik. Oke lah. Jadi tangan sambil bekerja, telinga mendengar. Baik, saya ambil ayatnya yang ke-13 yang akan kita renungkan dalam ibadah pemakaman pada siang hari ini. Saya ulang baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Banyak hal saudara-saudara yang kita katakan ketika mengalami duka. Kita hadir di sini, apa yang kita katakan kepada Adik Lakotobalu, si Sola anaknya. Apa tuh nikuan nih tuh ni salamay? Ya, din tu nakuasa bara ako, natoto ko untang nito ninto na to. Dan juga bagi orang tua atau ayah dari almarhumah. Tapi yang pasti ialah kita
hadir di sini untuk memberi penghiburan. Nah, yang tadi sisa lama nina jadi pokada semua sabara ko. Sia mapasare ko lako pematua. Saya kira itu adalah kata-kata penghiburan. Saya nggak apa tuh, saya nggak anak tuh. Itu adalah hal yang kita bisa katakan ketika kita menghadapi duka, terutama bagi yang berduka cita. Nah, Alkitab memang memberikan suguhan penghiburan. Melalui apa? Melalui firman-Nya yang kita dengar hari ini, dan yang keluarga, pebalu, anak-anak, saudara-saudara, pokoknya semua keluarga ketika baru menghembuskan napas terakhir dari almarhumah, banyak yang datang memberi penghiburan dan bahkan dalam ibadah-ibadah penghiburan di jemaat di Ring Roman. Itu adalah firman Tuhan yang sungguh luar biasa dinyatakan bagi keluarga, dan tentu itu disuguhkan bukan hanya mendengar sesudah itu selesai. Tidak demikian. Tetapi melalui firman Tuhan, iman orang percaya dikuatkan untuk menghadapi berbagai pergumulan termasuk duka cita ini. Jadi kita hadir saat ini dalam membagi duka cita, memberi penghiburan, kekuatan lewat salaman, dan mungkin ada yang kita sampaikan. Dan sekira itu adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya langsung kita baca dari Alkitab untuk orang-orang yang berduka yang kita renungkan pada siang hari ini, tapi ketika kita datang menyalami itu adalah firman Tuhan kisah lama-lama. Sama dengan yang dikatakan oleh Amsal, semut itu kalau ketemu siapa? Si udung mak atau si salama? Pete di tiro kono si udung raka salama raka sa tiro der kalinan na yo der raka ilong na to. Tapi yang penting itu adalah ketika mereka ketemu dia berhenti untuk menyapa satu dengan yang lain. Pete ditandai kumua apa tuh nasib akadai ya. Tapi itu diumpamakan oleh firman Tuhan lewat Amsal bahwa itu adalah sesuatu sapaan dari satu dengan yang lain. Nah, ini saudara-saudara, mengapa terjadi dan mengapa kita lakukan demikian? Itu karena apa? Ada perasaan yang begitu mendalam bagi kita untuk kita berikan, dan yang pasti ialah bahwa kita punya iman. Kata tonganan, ya? Kata tonganan. Mungkin bagi saudara-saudara ada yang katakan tak sempat ini nama masalama, tapi kehadiran kita di sini itu adalah menandakan bahwa kita juga turut berduka cita. Karena firman Tuhan mengatakan, menangislah dengan orang yang menangis, dan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Oh, jadi ya tuh karangkuanna kita masolanasan keluarga IDT, para puan, sia tetangga, sang baine, sang mane, sahabat teman, itu adalah salah satu penghiburan bagi keluarga, sehingga keluarga mengatakan tak siapa leena kami manan nalami po. Dari berbagai tempat hadir di sini. Nah, dalam bacaan kita, iman Rasul Paulus tidak hanya mengenai hal-hal rohani saja yang kita baca tadi ya, tetapi segala sesuatu yang dihadapinya setiap hari.
Iman Kristen memang adalah iman yang dalam segala perkara dialami. Jadi selama kita masih ada di dunia ini, segala perkara dunia kita alami. Tidak ada orang yang luput dari segala perkara. Baik itu perkara karena sakit, duka karena kematian, dan banyak sekali perkara yang ada di dunia ini ketika kita masih ada di dunia. Tapi Rasul Paulus menyampaikan kepada kita bahwa segala perkara yang dialaminya itu adalah kekuatan iman baginya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kalau dia menghadapi musuh, tantangan, kesukaran, bahkan maut, lalu ia katakan apa? Mati adalah keuntungan baginya. Kita yang hadir ini kalau bisakah kita mengatakan bahwa kalau saya mati nanti itu adalah keuntungan? Tuh? Atau di keluarga wah masalah keuntungan nah teh putih itu tahu sembawan na tak tahu apa siau. Nana saya untung, saya rugi. Begitukah? Aisyah tuh? Apa yang menjadi keuntungan bagi kita di sini dengan iman yang ada pada kita? Keuntungannya ialah bahwa kita bisa menanggung segala perkara yang terjadi bagiku ketika aku masih hidup di dunia. Termasuk almarhumah ini, dia sudah menerima segala perkara, yaitu perkara penyakit yang dideritanya, ya, yang kita sudah dengar tadi diungkapkan oleh Bapak Tobalu, ya. Jadi itu adalah perkara yang Tuhan mau supaya kita kuat iman menerimanya, karena kita meyakini bahwa perkara itu kita tanggung dengan sepenuhnya di dalam Kristus. Jadi kalau kita terima itu, saya kira tidak ada lagi orang yang mau merontak-rontak. Kenapa bisa begini Tuhan? Mengapa nak bisa susito? Gara-gara ya toh susito. Saya kira tidak akan ada lagi seperti itu yang kita ungkapkan seperti itu. Nah, puncak dari pergumulan Paulus dalam bacaan kita ini ialah ia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maksudnya tidak ada perkara apapun termasuk kematian yang tidak bisa dihadapi dengan iman. Sehingga ketika kita punya iman, perkara kematian pun kita terima itu. Lalu kita dengan rela dan tulus menghadapi itu dan melepaskan orang yang kita kasihi dan yang pernah mengasihi kita. Sabah apa nanya pohon tua hanya kita pantah apa nanya pohon tua nah titip dari pohon tua laku kita. Karena apa? Pengakuan iman gereja Toraja mengatakan bahwa kita ini bukan dari dunia, tapi dari mana? Dari Allah. Hanya kita hidup di dunia ini untuk apa? Menyaksikan segala kemurahan anugerah Allah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi kalau kita menjadi berkat bagi sesama kita, ya dukalan mula akidah koto menghadap Tuhan. Saya percaya bahwa almarhumah ini kasih yang selama ini dia lakukan
dipakai juga untuk menghadap Tuhan. Undin rundu itu. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, karena kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah, maka kita buktikan itu. Tidak hanya mendengar dan mengetahuinya atau mengatakannya, tapi kita buktikan. Sehingga Ia akan ikut bersama dengan kita. Ketika kita ada di dunia, ada 3 hal ini yang kita lakukan. Yang pertama ialah iman. Kita sudah punya iman toh? Atau dia kemirkan dete tak kapatongan nih. Kita semua ada iman. Ya sudah, itu ada pengharapan. Pengharapan. Kita terus berharap kepada Tuhan. Ketika kita masih di dunia ini, apa yang kita harapkan? Tidak ada orang yang mengharapkan tentang keburukan, tetapi semua yang baik. Dan yang ketiga ialah kasih. Dalam firman Tuhan mengatakan yang paling besar ialah kasih. Yang nadeng mau mate dako to, tak ada mau tidak dua, pengharapan dan iman. Tapi yang pergi bersama dengan kita ialah kasih. Undin rundu kita salah. Nakua kadang pembantu dalam pengakuan iman gereja Toraja mengatakan bahwa ketika Kristus datang kedua kalinya, Ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kokotesiana kutanaik yana situru kapatonganan ta gereja Toraja ta esiara kita takoi kumain nasib kumai sudah ulah nakutanaik kumua apar katumu poga utar nalalino. Nah, itu sudah terdaftar di mana? Di buku kehidupan Kristus. Jadi tak sulit mengkilalala tuh. Selama kita masih hidup, terbanyak-banyak kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita karena Kristus sudah mengasihi kita lebih dahulu. Dia telah memberikan nyawanya dan memberikan keselamatan itu bagi kita. Nah, saudara-saudara, sekarang dalam menghadapi duka ini kita semua bersedih, lebih-lebih segenap keluarga. Kita menangis, mungkin saja berteriak, mengapa ini harus terjadi? Tetapi yakinlah bahwa di dalam Kristus kita semua dan termasuk keluarga dapat memperoleh kekuatan. Di dalam Kristus artinya dalam kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Kristus adalah pusat kekuatan kita. Hal itu bisa kita peroleh lewat iman, penyerahan diri, dan perenungan segala ajaran dan teri hidup Yesus Kristus yang telah dinyatakan bagi kita sekalian dan terutama bagi Topalu dan kedua anak serta saudara-saudara dari almarhumah dan terutama juga bagi orang tua, ayah yang masih ada bersama dengan keluarga cucu. Itu sudah diajarkan oleh orang tua. Nah, kekuatan dalam Kristus yang begitu melimpah, baik kekuatan lewat penghiburan yang telah diberikan oleh Majelis Gereja Jemaat Biring Roman sampai hari ini, itu tak habis-habisnya. Siapa yang datang menimpa kekuatan itu, dia akan hidup. Ia akan tegar dan kuat. Sayang sekali saudara-saudara, banyak orang yang menyanyiakan sumber itu. Sumber kekuatan, penyembuhan, pergumulan hanya dalam Kristus. Tetapi banyak juga orang yang menyanyiakannya itu pergi mencari sumber-sumber yang lain.
di dunia ini. Tapi kita meyakinkan diri kita bahwa yatna kualangi taisyakunna. Dan terus meyakini bahwa ketika kita ke dokter kalau sakit dan makan obat itu dipakai Tuhan untuk memberi kesembuhan. Dengan penuh ketabahan dan iman yang ada pada kita. Karena itu sekali lagi hanya dalam Kristus kita bisa terhibur. Kiranya keluarga dan kita semua berkata dalam menghadapi duka ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kita akan menyanyikan sepenggal lagu ini melalui rednya saja. Ada saudara-saudara tahu Tuhan segala perkara dapat kutanggung. Mengakhiri khotbah saya kita nyanyikan bersama keluarga. Segala perkara dapat yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita ulang lagi sekali lagi. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara dalam saat teduh sebentar. Ketika segala perkara terjadi dalam hidup kita ini, kita mau mengatakan seperti Rasul Paulus bahwa semua itu tertanggung di dalam Kristus yang telah memberi kekuatan kepadaku. Karena kita tetap percaya, Tuhan pun juga tetap setia dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita merespon semua ini dengan menyanyikan siang malam musim tahun. Ganti
yang percaya kepadanya tak binasa tenggelam, tapi hidup selamanya dalam Dia yang benar. Saudara-saudara yang bisa memungkinkan terdiri, silakan terdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan membawa tanda ucapan syukur lewat persembahan, lewat puji kasih. Kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Hai jiwaku,
dan kemenangan. Tuhan yang setia harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susah. Jangan sedih dan berhenti. Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, bunga sukacita, haleluya. Secara berturut-turut dipersilakan yang pertama paduan suara jemaat Biring Romang Makassar, yang kedua pujian Bahtera Kasih, yang ketiga pujian keluarga, yang keempat pujian jemaat Sion Makale. Paduan suara jemaat Biring Romang Makassar. Dengan judul lagu Allah Peduli, Bapak Tobi Ya, keluarga yang senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan, kami dari rekan-rekan sekerja sepelayanan dengan almarhumah Ibu Kekasih Ibu Elvira Monika Pakiding, kami datang mengantar beliau di tempat ini dan kami akan mempersembahkan pujian penghiburan yang terakhir dengan judul Allah Peduli.
yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Solo dari Bahtera Kasih.
solo dari Ibu Karen. Iya, dipersilahkan puji-pujian keluarga. Puji-pujian keluarga. Dengan judul lagu Seperti Wanita. Berdiri saja. Oh ya.
puji-pujian dari Jemaat Sion Makale dengan judul lagu Kau Rangkai Air Mata. Bapak Tobi, Bapak Tobi, menjadi sutra, kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, merangkai air mata jadi permata. Betapa beda
Bersumanga tu minggu pak pudian lang ang kong natua, hindi di ka matuturan ako. Baik kami ta tulay mangado. Tuang natua, liu mabase, sa liu makaboro. Hindi ato lang kami rin kan tuang natua, Inay si tulong umpanisa damara kumpuli ko ni yung pukada itu isi tenangki laulendi pa pudian ki solanasang laulendi tenay pa pudian na tenay kelompo pemenani o puang anding talinga ni dengan na yang moto tu isi tenan na mintu para tuan keluarga sia kami solanasang turampo totemo o tuang nang kaduka mo kipirangi sia kinanong kitarima tu isi tenanni ulendi kadamni tunangka dirangi ditasa sia diulelianan lako kami solanasang tantu tayo na torosala po ang natua apa hitungan ni kumwa pinana sa ni urondong kan ni kumpalan ni tenangki kisulew pagaw kan ni lan katuang ki kialo terutama lakon ito balu lako anak ki soladua siya lako pematuan na ande karena rumah tumangka dia lalamay tanga-tanga ng keluarga si sola tenay isang suluran na atu sileto barra na o puang tanto na tarina tuninto na to situro kapatonganan lan kalena pamatoto itu tobalu siya ia tuh anak na almarhumah kak dua kamu landeni kakinan kong natua natontong kina lalan pasikolan na patar ite pasikolan denopa na undaka kamanarangan situru kakinan ludo na ikaleni na denatu na ampa itu nasangan na situru pak korean masakit itu togalu tutontong luka laki na lamenda di ande sekaligus lamenda di indo lako anak na yung pangadaran kanelon selalu katuan na kelo-kelo pengkarangan na tantu ni daranay natontong natoto ng karang nelo na tertanggung jawab kami itu tengkarangan na lalako kalena lalako tunanain na majama matuneng karang onong raga yo tingayo maladi ini jadi kamu topo ang natua tasake siya tontong ni den kesehatan nelo solanasang ni siya lako duka tomatuan na matuan de denopa na tontong matana dalan na natandai kumwa ya tuana ni denni di titik lako kalena na landi atun na niala pong natua dalan na pami kamu ya matotu natang ato natangki ande na tontong kina untarinay tunintu na siya lako luka si leto barra na lako siulu tontong natarina tunintu na to dalan na loyate satu ngora opong natua kikireken-reken itu attu lamale di kaburu na attu di patama patane tumangka na pasadia keluarga puang natua mangkadu kamu kani usorongan itu pundikasi pasake itu mintu na puang dalan na dipake lan paalang maletuni kumpatale parentani susitu may sara-sara dipogaukan susite
Tuang natua ia tutoron apa diolu kaleki lan katuan ki kamula umpasake tae nala kekurangan sangadina tontong bang lempantu mama seni tak kamasian ni onoraka tenai kamawatangan ay paisanan na atu kesehatan nelo mibengkan tuang natua o tuang ki tuang natua lang suruga Kure sumanga tu karampuang ki solanasam. Alako tama aparenta. Alako tenening tu kombongan. Tetangga. Siya teneng sang teneki. Sang maneki. Siya ya tenay paarapuan. Turampo usisolan keluarga. Ya tu karampuang ki solanasang. Nendadi pa apakatana lako keluarga. La tontong duga ni terhitungkan lako kaleki si nisa-nisakan. O puang ya keman kete panenumban dako ya lapantan sule lako inanna maatu lako danuan na tenay kombongan. Lalako mangkasa latang sangal la siya ndom nanay puang. Kamu usisolan ni kamu la urinding palai lakolalan narampo salama dalan na yate may torangpo lajo may kumbongan junay mangkasa apuang natua piring romang siya indeng naliw tanto na paranuanan ko ni opuang natua usisolan ni sa umpasaki yamoto denopa ya tuming tu pelayanan nangka dipugaukan na tarina keluarga sisola kapatonganan na tontong na toto untarina tuming tu na opuang beresumanga tuming tu pelayanan tumangka dipugaukan aloyate na junay pak tondokan pemangura selako tomatuangki lan tetondok sila ko majelis gereja aloyate denopa na dendadi paapakatana lako keluarga siya landing tu na to tontong kani ni pasake laluning tu pelayanan sa tengkarangan tu mangka di posara lantelo totemo indete tongkonan pasake tu keluarga tu toroy indete tongkonan natontong malapu solanasan ni deno paanalan kamalapuran na kanuman na napudi siya napakaladi umpatarro itu katuan siya tengkarangan o puang kipong matua lan suruga ubikan solanasan siya tarina gani nasambayang dalan na mintu unate iparampo mati olo maladi ini potete sangan na puang Yesu umangka nadaikan ni masambayang susitu nagwa ande ti daw suruga ipalakon na ipakalaadi ito sangan ni natatalo tu parentani nadadi tu paatorayan ni lantelino susi daw suruga dengkan ni itu silasan na kikande aloyate siapa de itu salah budangki susi kami umpagari salana pekasalan lako kaleki sedani lorang kami di roso sangadina rinding palakan dan narandangkan dia tabulituk dalam nakamun nampi parenta siya kapaan siya kamalabiran saya lakona amin tau pi kami nomban yaitu bisan na dendan saudara-saudara akan kembali ke dalam kehidupan ini dengan selalu mengingat firman Tuhan sesuai dengan petunjuk hidup baru dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Tetap senantiasa.
keluarga Palu dan Bapak Ibu pergilah di dalam kehidupan kamu. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, bahwa segala perkara kita tanggung di dalam Yesus Kristus. Arahkanlah hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada Bapak Kebalu, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara dari Marmaruma, Sumatera. Ya, kita akan masuk ke acara yang ketiga, yaitu ungkapan hati. Yang pertama dari pemerintah. Kalau ada, kami berikan waktu. Kalau tidak ada, kita masuk ke ungkapan hati yang kedua dari keluarga yang akan dibawakan oleh Bapak Ola waktu kami berikan.
salian nyo may kamatian. Again natin may gaatuan sunga. Lagu bakresmang ati waktu tu na sorong pewara laku batang di kaleku. Lawin dan lante terampak kamarintinan. Laung parampo tanda malina inde ambek to balut anak nadadian sola ambek pesumbuan na lako kita mintu mas sola naseng tu pada rampolante mak tanah loto temu apa laku buat tabe laku timbang tinggal yang malabi tama sola nasang siman lako kanan kairingku laku gua mintu komiku pe katabe silele komiku pe simanni bolana ku kasiri datu komi sola nasang ku katangka ampulen bang komi angga mairi maleso siya maindan tu karena puang batua nang kana siya tinggi ibu pendeta lako tondol tu batang tamas sola nasang la abiraka lako kami keluarga tena pabatang lembang India agan kamasusan ia mo pole ito kitontongo matoto mas sola nasang unting ayo inde batang rabuk belana satu ora tasi salainan apa kesusi mo to ya temaya agan katuan taling karima sola nasang ya tumpusan itu yona agan katuan ta senga na ta elaina sanganina buang matua do masuangkan ia mapole to mo ira kikilan lua agan kamasusan ta eleko na kada senga mo ina mapiting itu puluk kila umpo kadai apa nang laton tongola ki pokada laton don to batang tamas sola nasang ia betul pole ko ku resmana lako ibu pendeta lain dena jemaat tombang si sola sangayo kalambana layo namai Bukit Saitun Lamunan sia pira-pira toruan Pak Kamaya lan Pak Palakan Dapuang kedeni di susalan tumangka usia tinggi dekadan nabung matua lakoton doto batang tamas sola nasang kiku aku resumanga tu pelayanan tunang kamyangkaran dan naupa na puang matua tontong upasak ke bila lusulapa agak kedua mima sola nasang kita oleh kiku aku resumanga tu pelayanan tunang kamyangkaran kiku duka aku resumanga lako kamu mintu keluarga tu tang tandeta ka boyo unang ta inde kipu indo na kipu sinu na kipu anak na yo memang kasa taruh tama sangala sendete tongkonan tombak mintu na to kipu kuresmang ala baton don to batang ta ki bisa pabalai sangadina masambayang kalangang puang matua do tangana langi na iya waraton to mauntiro masikomi lalu sulapa agan katuami mas sola nasang kutuali ko kuresmang ala ko kamu mintu keluarga tumangkau nanta inde kipo indo na kipo sinu na rampu inde te tongkonan tombang kuresmang ala ko kamu mintu bas sepak tondokan toruan indo toruan nambe anak muda inde talung tondok tombang tanete barana tumangkan nangkaran iti lapeng karangan umpasang ite may tenda mintu na to kiko kuresmanga lakoton don to batang mimas sola nasang nakiko duka kuresmanga tujo na karampuami usi solan kamadokko si popa adi lantia agan kamasusan ito kikutiro ilako kumaway tanginan tabang mo tanima adokko opo kasusi mo to tanga palambikan tanga pakulikan ni
Ya mato boleh kikuamin tu nakatang palambiran makalima nakatang maupuran laku sorong langampuang matua na ia umpasinundu katonan ni lakoton don to batang mimas solanasang. Nadako ke ibagi teme murana padang nade mutu tanga cocok lakoton don to batang ta kikua pagari kan ni. Kami minta keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kusaka pada betul ku parang pola koton betul batang tamas solanasang saliannya may kematian ku aku semangat para betul salam ala kita solanasang. Kita masuk dalam acara yang keempat, yaitu istirahat, yang di dalamnya yaitu makan siang. Dan yang akan membawa kita nanti dalam doa makan siang, yaitu Ibu Pendeta Yona Luther dari Jemaat Sion Makale. Oke guys, oke keluarga kita tutup dulu lah, nanti lagi kita sambung kalau ke kuburan. Oke, terima kasih.